warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 23650059 dari kelas A. Di sini saya akan mereview pada materi keempat, cybercrime dan cyber law. Langsung saja. Pertama, tantangan yurisdiksi cybercrime. Pertama, borderless, tidak mengenal batas geografis. 2, virtual, tidak ada lokasi fisik jelas. 3, multijurisdiksi, pelaku, korban, server di negara berbeda. Contoh, hacker Indonesia serang server Amerika Serikat, korban di Eropa. Lanjut, locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana. Pertama, definisi tempat terjadinya tindak pidana. 2, pentingnya menentukan berlaku atau tindaknya hukum pidana Indonesia. 3, menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Lanjut, teori locus delicti atau Van Hemel. Pertama, tempat pelaku melakukan perbuatan. 2, tempat alat yang dipergunakan bekerja. 3, tempat akibat langsung timbul. 4, tempat akibat konstitutif diambil. Lanjut, tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana. Pertama, definisi waktu terjadinya tindak pidana. 2, pentingnya terkait pasal 1 KUHP atau legalitas, di mana di sini terbagi atas 4, yaitu pertama, pasal 44 KUHP atau kemampuan bertanggung jawab. 2, pasal 45 KUHP atau umur pelaku. 3, pasal 79 KUHP atau daluarsa. Dan yang keempat, pasal 57 HIR atau tertangkap tangan. Lanjut, asas legalitas atau pasal 1 ayat 1 KUHP. Pertama, rumusan. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 2, prinsip. Nullum delictum, nulla peonis. Apa ini anjir? 2, prinsip. Nullum delictum, nulla peonasine, praviu lege poenali. Lanjut, Pencetus, Anselm von Forbich pada tahun 1801. Lanjut, konsekuensi asas legalitas formil. Pertama, perbuatan tidak tercantum dalam undang-undang atau tidak bisa dipidana. 2, larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. 3, aturan pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. 4, dasar teori paksaan psikis atau Forbich. Lanjut, asas legalitas material. Pertama, konteks Indonesia, mengakui hukum tidak tertulis. Dasar hukum terbagi menjadi 2, yaitu pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 DRT pada tahun 1951. 2, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, prinsip. Hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Berikut rancangan KUHP baru. 1, pasal 1 ayat 3 konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. 2, prinsip. Keseimbangan kepentingan individu versus masyarakat. 3, contohnya, pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur undang-undang. Lanjut, asas lex temporis delicti. Pasal 1 ayat 2 KUHP pakai ketentuan yang paling meringankan. Konsep KUHP lebih rinci. A, perubahan undang-undang pakai yang menguntungkan. B, perbuatan bukan pidana, bebaskan narapidana. C, ancaman pidana lebih ringan, sesuaikan putusan. 4, asas berlakunya hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas personal atau nasional aktif. Yang ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif. Dan yang kelima dan yang keempat, asas universal. Lanjut, asas universal. Prinsip demi kepentingan dunia atau internasional, berlaku untuk siapapun dan dimanapun. Contoh kejahatan, pemalsuan mata uang. Selanjutnya, pembajakan laut atau udara. Lanjut, pengecualian berdasarkan hukum internasional. Pertama, pasal 9 KUHP dibatasi pengecualian yang diakui hukum internasional. 2, hak imunitas atau eksteritorialitas, di mana sini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, A, kepala negara asing dan keluarga. B, duta besar dan keluarga. C, anak buah kapal perang asing. D, pasukan negara sahabat dengan persetujuan. Baik, mungkin saja penjelasan dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.